Kau nanya bawa datanya coba. Data. Kalau saya bawa data di sini, saya punya. Peristiwa Isra Mi'raj. Oke. Itu peristiwa Isra Mi'raj, bahkan di dalam hadis juga ada. Jadi jangan pura-pura on kau di sini. Kalau diskusi ini kayak gini ya, tunjukkan data begini peristiwa ya. Isra Mi'raj, Nabi kau dibawa ke Sidratul Muntaha itu naik apa? Sebutkan aja, kok ketakutan? Mana ayo? Diskusi itu aman-aman lah, nggak usah diturunkan. Gimana dikatakan pesundal duluan masuk surga dalilnya? Saya biar buka. Pemungut cukai juga duluan masuk surga. Ya udah, dalilnya satu aja dulu yang pesundal. Sebutin. Kau turunkan, nggak usah. Nggak usah, orang masih di sini kok ketakutan kau. Nanti kau turunkan. Coba. Lagi mana itu kan firman Tuhan, bukan perkataan orang. Firman Tuhan itu Tuhan Yesus. Memangnya buku. Ya, firman Tuhanmu cuma bisa jadi buku. Itu kan firman Tuhan itu di kitabmu itu. Kutanya, Tuhanmu punya firman nggak? Yang kutempelkan data tadi, itu kan firman Tuhan kan? Tuhanmu, oh berarti kamu udah mengakui firman Tuhan? Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu dari umat Muslim. Dari diskusi kali ini ada umat Muslim sangat tidak jelas yang hanya bisa memotong dan memelintir ayat di dalam Alkitab. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Loh, kamu aja nggak bisa ngejawab ini. Bagaimana Iya, aku jawab. Kenapa masih Islam? Ini jawaban aku. Ini. Apa? Ini karena ini. Apa itu? Siapa yang menyuruh? Yesus menyuruh Nggak jelas, orang menyuruh doang. Itu juga tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka semua. Wah, itu Tuhan. Itu Tuhan yang membun-bun, bukan kami. Itu kan? Siapa seterunya Tuhan? Iblis. Iya. Sekarang saya tanya, kalau iblis Yesus kenapa menyuruh? Pertanyaan saya, seteru Tuhan Yesus itu adalah iblis, ya. Kalau iblis dibun-bun, masa kamu nggak suka? Gitu. Makanya kamu pahami dulu itu ayat, jangan Itu adalah setan, ilah-ilah palsu. Ya, seterunya Tuhan Yesus itu adalah iblis. Masa iblis dibun-bun kamu nggak seneng? Ini. Makanya seterunya Tuhan Yesus itu setan. Allah-Allah palsu, Allah KW1, KW2, KW3. Berhala-berhala, itulah seteru Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu menyembah berhala, maka Allah berhalamu itu adalah seteru Tuhan Yesus. Oh, tahu ayatnya itu, makanya saya naikkan kamu. Kok ketawa? Paham? Malu kan? Malu. Pasti kamu malu. Bukan takut, kamu malu. Ya kali. Iblis kok dibiarin hidup, nanti kau juga ikut-ikutan. Nah, makanya kalau saya paham seterunya Tuhan Yesus itu siapa? Iblis. Musuhnya Tuhan Yesus itu bukan manusia, iblis. Sudah, sampai sini fix ya. Besok jangan on lagi. Halo Jajaka. Oke, shalom Kak. Saya dari Sabah, Malaysia. Ya, silakan mau bertanya apa? Tadi kan dari beberapa menit yang lalu saya sering mendengar diskusinya kakak dengan orang-orang yang tadi. Tapi saya hendak bertanya kepada kawan-kawan Muslim di sini. Mereka mengatakan bahwa Islam ini ada logiknya. Tapi ada dua perkara yang saya di sini bertanya kepada kawan-kawan Islam. Adakah logiknya kisah di dalam Al-Quran itu wujud? Contohnya kisah Siti Maryam itu melahirkan Isa itu di bawah pokok kurma. Dalam fakta sejarah tidak ada logik gitu.
Dalam fakta sejarah tidak ada. Oke, yang kedua, logika Muhammad, adakah Muhammad benar-benar mengikuti buruk untuk berjumpa dengan Allah? Itu logik atau tidak? Jadi kalau kita berpikir itu nanti yang ngejawab mereka ya, dari pihak mereka. ya. Itulah sebabnya mereka mengatakan Islam ini logik, tetapi belum pernah mereka menjawab persoalan saya itu. Ada dua kisah di sini. Kisah Siti Maryam melahirkan Isa di bawah buku kurma. Dalam sejarah tidak ada fakta sejarah. Yang Tapi kedua masalahnya mereka nggak ada yang mau ngejawab. Nah, ini juga nggak bisa jawab. Itulah makanya Islam ini tidak logik. Nah, silakan ini tanggapi. Aku ini ada Islam. Kalau dia bisa, tapi masalahnya saya nggak yakin dia bisa ngejawab. Dia nggak bisa jawab. Aku logikah itu buruk? Nah, katanya tuh jawab. Aku tanya dulu, buruk itu apa? Sejenis hewan kan? Sejenis hewan berkepala perempuan kan? Itu kan logik kan? Itu iya, kau bawa datanya dulu. Kau nanya bawa datanya, coba. Data. Kalau saya bawa data di sini, saya punya. Oke. Itu peristiwa Isra Mi'raj, bahkan di dalam hadis juga ada. Jadi jangan pura-pura on kau di sini. Kalau diskusi ini kayak gini ya, tunjukkan data begini peristiwa ya. Isra Mi'raj, Nabi kau dibawa ke Sidratul Muntaha itu naik apa? Nih. Nggak ada. Kejadian 19 belum ada oteng di situ. Ada dua persoalan di sini. Bentar Bang Jaka. Saya jawab ya. Kejadian 19 ayat 32 yang kamu bawa itu adalah seorang anak yang berbuat dosa dengan bapaknya. Makanya kita oten nggak boleh, bukan takut. Itu saya tahu. Itu bisa dengan gampang saya jawab. Apakah itu perintah? Bukan, itu kesalahan. Kalau kamu mau buka kamera, buka secara keseluruhan, itu nggak usah dijelasin ya. Kamu tahu konteksnya apa. Anak yang berdosa terhadap bapaknya, apakah itu ajaran? Bukan. Itu memperingatkan kita jangan demikian. Memang nggak logis. Gitu ya. Jadi gitu Bang Jejaka. Mereka itu nggak ada yang bisa jawab. Logis kan kisah-kisahnya Siti Maryam kan itu ada di surah Nisa sama surah Maryam. Jadi kalau buktikan sejarah, fakta saya boleh baca dalam Al-Quran, tetapi fakta sejarah itu tiada. Fakta sejarah kita kaji arkeologi, sejarah arkeologi tiada. Yang benarnya di dalam Alkitab, tetapi bukannya dalam Al-Quran. Kan apa logiknya di sana dalam Al-Quran? Karena fakta sejarah tiada. Yang kedua adalah Muhammad naik binatang hewan buruk untuk Isra Mi'raj. Kan bukti sejarah tiada, hanya untuk khayalan Muhammad saja. Jadi bagaimana itu? Jadi itu susah mereka jawab. Kan memang susah mereka jawab ini. Oke, ini bahasa Malaysia kan? Bahasa Malaysia, kamu paham? Ada yang paham dengan bahasa Malaysia? Nah, dia saja si Anu ini sampai detik ini dia nggak bisa menjawab. Gimana logisnya? Nggak tahu. Ntar aku tunjukkan data buku karangan ya. Boleh? Data buku karangan, silakan. Boleh. Oke, sekarang saya tanya kamu, bisakah karangan dijadikan data? Tapi janji ya, jangan dikit ya. Karangan disebut data? Bisakah karangan disebut data? Boleh. Pernah karangan Matius boleh, karangan Matius. Oke. Itu ada fakta sejarahnya itu. Fakta sejarah Isra Mi'raj tiada. Fakta sejarah arkeologi tiada. Boleh nggak aku tunjukkan data di buku karangan? Sejarah Siti Maryam melahirkan di bawah pohon kurma tiada. Yang melahirkan Yesus di kandang domba itu ada. Iya, bukti sejarah Yesus bangkit mana? Ada. Sekarang di dalam buku Flavius Josephus ada. Buku sejarah Flavius Josephus. Baca dalam sejarah. Flavius Josephus itu adalah seorang sejarawan Jewish. Kamu bisa baca bukunya, bisa kamu akses. Di situ dia mengatakan ada seorang bijaksana yang mati pada hari Jumat dan bangkit pada hari Minggu.
Itu fakta. Ada lagi yang namanya Tacitus. Ya, itu juga sejarawan yang masih sejaman. Tetapi narasi Isa diserupakan, ya, diserupakan itu tidak pernah ada datanya. Ya kan? Oke, memang nggak akan ada. Ya, Kak Gata, keluar turunin saya lah. Sabtu sini tengah malam. Hanya itu persoalan saya. Dua persoalan saja di orang tidak dapat jawab. Hanya itu. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Oke. Dia mau bawa Kejadian 19. Kalau dia mau buka itu kitabnya, dia baca, itu selesai. Aku tidak pernah malu. Yang malu itu adalah kamu. Kamu ditanya kenapa masih Islam nggak bisa jawab. Karang saja kau, ya. Mana? Kau panggil kawan-kawan kau semua, raja debat, bom dan lain-lain tuh, panggil sama saya debat. Nggak berani mereka itu. Nah, kamu aja nggak punya data, kamu sampai detik ini tanya Apalagi kenapa kamu kau. Islam aja nggak bisa jawab. Cuman modal congor di Ya, luar nggak, negeri. jawablah, kenapa kau masih Islam? Jawablah. Karena aku tahu di kitabmu itu pesundal dulu masuk surga gimana? Terus alasannya kau masuk Islam apa? Iya, makanya aku Islam. Alasannya kau masuk Islam karena pesundal masuk surga itu karena pesundal iya, itu yang duluan karena di bertobat. kitabmu itu aneh. Kenapa pesundal Mana itu dalilnya? duluan Mana masuk dalilnya? surga? Kita bahas. Nah, mau Mana aku dalilnya? tunjukkan datanya Mana ya. dalilnya? Jangan diturunkan ya. Ya, ayatnya Jangan mana? diturunkan ya. Sebutin. Kalau kau turunkan aku nggak tunjukkan datanya. Sebutin aja kalau ada. Aku nggak mau tuh tunjukin. Kau turunkan nanti. Sebutkan aja kok ketakutan. Mana ayo? Diskusi itu aman-aman lah, nggak usah diturunkan Di lah. mana dikatakan pesundal duluan masuk surga dalilnya? Saya biar buka. Pemungut cukai juga duluan Ya masuk udah, surga. mana dalilnya? Satu aja dulu yang pesundal. Sebutin. Kau turunkan, nggak usah. Nggak usah, orang masih di sini kok ketakutan kau. Nanti kau turunkan. Coba kalau ada memang dalilnya tunjukin biar saya baca. Betul nggak? Saya kan Gimana di luar negeri sudah muaskan birahi siapa? mana? Kau jangan lari-lari. Coba kau bilang pesundal duluan masuk surga. Mana dalilnya? Biar saya bukain. Lo kenapa takut? Sebutin aja nanti saya bacain di sini. Saya baik loh. Nggak, aku tunjukin datanya, tapi kau Kamu nanti tunjukin, sebutin aja. Saya bisa tunjukin di sini. Jadi di situ ada dua anak, ya, dipanggil bapaknya. Yang satu bilang, "Nak, ayo kamu ke kebun anggur." "Iya pak," tapi nggak dikerjain. Yang satu, "Nak, ke kebun anggur." Nggak mau, tapi dia menyesal dan melakukannya. Pesundal itu adalah anak yang kedua ini, yang dia tidak mau, tapi akhirnya bertobat. Saya nggak perlu ngejelasin, baca lurus. Bisa saya jawab, Oon. Nah, saya cari, saya tunjukin. Oke, ini saya buka Matius 21. Ini direkam ya teman-teman ya, biar besok jangan congor lagi. Ya, ini saya buka. Saya akan jelasin, memang tujuan saya itu live itu mau menjelasin Alkitab. Nih, nggak apa-apa, saya tuh suka nih ya. Perumpamaan nih tentang dua anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan ini saya jelasin, direkam ya. Nanti kamu posting. Dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata, demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang ini yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ya, pemungut-pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Oneng ya, karena si pesundal-pesundal ini bertobat sama seperti anak kedua. Gitu aja kok nggak ngerti. Siapa yang takut? Nggak ada. Ada paham yang berotak? Makanya maksudnya adalah perempuan berdosa dan pemungut cukai itu adalah pendosa. Pendosa-pendosa yang bertobat itu mendahului kamu yang tidak bertobat. Seolah-olah kamu salih tapi kamu tidak mengerjakan kehendak Bapakmu. Itu clear ya, direkam, diposting, singkat dan jelas padat. Itu, jadi kamu cuman ngomong doang, kok nggak masuk surga. Cuman ngejelasin, kok kira aku takut sama kitabku? Kejadian 19 pun bisa aku jelaskan. Sini, masalahnya kamu dengan kecongkakanmu. Mau ngapain? Mau memelintir-lintir kitab kami? Gak iso. Betul. Kamu nanya-nanya aja. Emang tugas saya menjelaskan kok. Oke, silakan. Guru muda, halo. Oke, halo, selamat malam, Kak. Salam. Halo. Ya. Mana tadi si botol Bapak itu tadi udah tua tapi nggak malu O-nya ditunjukin gitu ya? Apa yang mau ditanya, Pak? Enggak, cuman mau respon aja, agak gondok juga kita dengerin dari tadi deh. Nggak apa-apa, namanya juga pengikut iblis, Pak. Iya. O-nya minta ampun. Iblis itu memang gitu. Itulah yang menjadi seteru Tuhan Yesus. Orang yang menuhankan setan, itulah seteru Tuhan Yesus. Iya, betul. Tetapi di dalam Alkitab dia bilang gini, ia menghendaki semua orang, berarti orang ini diselamatkan. Ini ya dalilnya ya. Oke, ini ya. Ini, Yesus bilang seperti ini. Bahwa, nih ya, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, ini yang tidak boleh kamu lakukan. Bahwa di hadapan Tuhan satu sama lain seperti 1000 tahun dan 1000 tahun lamanya. Nih, saya baca sampai bawah ya. Ini. Oh ini ayat berapa ini? Bentar. Yang menghendaki tidak, 1 Timotius. Nih Pak, ya, dikatakan gini. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini kehendak Allah. Jadi nggak ada Tuhan Yesus itu menghendaki ada orang yang mati. Ya, di dalam 1 Timotius 2 ayat 4 itu kata Yesus. Jadi kalau dia bilang kita disuruh mengbun-bun, nggak ada itu dalilnya. Itu ya. Betul Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanya, Pak? Oke, itu aja Kak. Thank you ya. God bless you. Ya. Debater Oten takut sama gua. Itu udah gua jawab. Takut apa? Apa yang harus kami takuti dari manusia nggak bermutu seperti kau? Ya, Tuhan itu menghendaki kamu selamat. Nggak ada dia mau membun-bun. Ya, tapi kamu yang menolaknya, kamu akan binasa. Itu rancangan iblis itu adalah kematian, tapi tidak begitu.
kayak gini. Kamu cuman bisa gitu-gitu doang. Ngapain? Berarti dia nyimak ya. Iya, memang dia akan malu. Apalagi Kejadian 19. Mana lagi yang mau kamu tanyakan? Di sini semua bisa dijawab. Ngerti? Nah, itu. Nih ya, penyembah iblis. Ya. Penyembah iblis memang si aku anu itu ya. Penyembah iblis itu pasti dia itu menawarkan ini. Tunggu ya. Oke, kita buka dalilnya ya. Nih, penyembah iblis itu ini. Nih. Yang ngajak-ngajak ini nih. Nih ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ya, jangan sesat. Orang bulca, penyembah berhala, orang berzina, ciban, orang pembur, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, ini nggak masuk dalam kerajaan surga nih. Penyembah berhala nih ya. Ya, ini nggak akan masuk surga ini. Siapakah penyembah berhala itu? Yang menolak menyembah Yesus. Itulah penyembah berhala. Ya, coba siapa yang mengajarkan begini nih? Ya. Siapa yang ngajarin nih? Ini penyembah berhala ini, ya, ciban ya. Nah, pemabuk, pemburbur, pencuri. Nah, ini siapa yang suka maling ini? Mencuri nabinya orang. Ini nggak pernah punya nabi itu, tapi disebut nabinya. Nggak punya kitab, disebut kitab orang. Ya, penipu, itu penipu itu. Siapakah penipu? Ini dia. Gimana kamu? Gitu. Jangan. Selain daripada Tuhan Yesus, kamu nggak boleh menyembah yang begitu ya. Kalau ada ajaran ya yang nyuruh berzina, nggak boleh. Agatha, berhenti berbohong kepada jemaat. Ya, kamulah pembohong itu. Lagi mana itu kan firman Tuhan, bukan perkataan orang. Firman Tuhan itu Tuhan Yesus. Memangnya buku? Ya, firman Tuhanmu cuma bisa jadi buku. Itu kan firman Tuhan itu di kitabmu itu. Ditanya, Tuhanmu punya firman nggak? Yang kutampilkan data tadi itu kan firman Tuhan kan? Tuhanmu. Oh, berarti kamu udah mengakui firman Tuhan. Terima kasih ya. Dia sudah mengakui bahwa Yesus Tuhan karena dia sudah mengatakan itu firman Tuhan. Terima kasih, akhirnya kan betul kan? Maka betul emang ayat ini ya. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Serius loh, dia sudah mengakui Yesus itu firman Tuhan. Direkam ya teman-teman ya. Akhirnya, Masya Allah, sadar juga dia. Bagus. Akhirnya kamu menyadari itu. Oke, ya. Ini terima kasih loh, dia sudah mengakui Yesus Tuhan ya. Nah, ini ada ayatnya, memang betul. Semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Sang Bapa. Ya, Filipi 2 ayat 11. Nih, kita beri. Memang. Ya, nih. Jadi siapa tadi namanya? Si aku anu udah mengaku.
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Siapa ini yang di bawah bumi? Ini adalah orang yang udah almarhum. Yesus, ya, dan semua segala lidah. Kalau kau punya lidah ya, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Bagus, memang harus mengaku seperti ini. Kalau enggak gimana, ya kan? Ancalias ini aja mengaku itu Yesus Tuhan. Dia bilang, itu kan firman Tuhan. Iya, Yesus itu memang firman Tuhan. Ayatnya ada, ya kan? Wahyu 1 ayat 8. Nah, nih ya. Dikata Yesus. Ini memang firman. Yesus itu firman ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Baptis. Oh ya. Jadi Yesus itu memang firman Tuhan. Jadi jangan ditolak. Udahlah, akui aja. Nah, kalau ada yang mau bertanya aja ya kan. Aku tadi udah ngaku. Itu kan firman Tuhan. Iya memang. Yesus itu firman Tuhan. Jadi bagus itu. Itu adalah hal yang baik. Gimana? Apalagi yang mau jadi pertanyaanmu? Kita bikin mainan aja deh. Apa yang gimana? Gimana? Kok kamu udah ngaku Yesus Tuhan? Terima kasih loh, kamu sudah mengaku bahwa Yesus adalah firman Tuhan Allah. Jadi kalau kamu sudah sadar bahwa Yesus adalah firman Tuhan Allah, kamu jangan percaya lagi firman-firman palsu, firman-firman yang tidak bisa ngomong. Nah, itu ya, jeder kon. Kalah, nggak ada yang kalah di sini. Saya di sini berapologetika. Apologetika itu menjawab. Makanya tadi saya udah jawab. Nah, kayak si Ancalias ini kan memang ini yang tadi disebutkan Ciban, ya. Ciban itu memang nggak berani. Ya kan? Ancalias ini salah satu Ciban. Nah itu, yang kayak si Ancalias ini nggak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dia itu ya berakhir di neraka, api yang menyala-nyala yang tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kenapa mereka juga masuk ke sana? Karena mereka mengikuti malaikat-malaikat iblis ini. Ya, apalagi brownies shop ini, dia nggak berani di sini. Ya, yang mengikuti iblis itu adalah kamu. Ya, Allah-Allah palsu. Allah yang asli, ya, Allah yang asli itu tahu bahwa Harun itu imam, bukan nabi. Tuh. Coba, kalau dia Allah asli, dia harusnya bisa tahu bahwa Zakaria bapaknya Yahya itu imam, bukan nabi. Allah KW itu nggak pernah tahu apa-apa. Tuh, ya kan? Tanya, saya kasihan nengoknya si ini. Anunya jadi besar-besarin. Tapi dia nggak ngerti apa-apa. Sedikit pun dia tidak mengerti firman Tuhan. Ya, iman orang dia gabutin, tetapi imannya dia nggak ngerti. Gitu. Allah yang asli pasti orang suci loh. Allahmu orang, ya nih. Gimana nih? Allah yang asli pasti orang suci. Loh, Yan, nih konsepnya apa, Yan? Ini sebenarnya Allah atau orang? Loh, Allah yang pasti orang suci. Loh, Allahmu orang. Coba kalian baca komenan dia. Aduh, pelan-pelan ya nih, kamu ini ya nih.
Astaga, Dragon. Kamu ini nulis aja nggak paham. Coba, berarti Allahmu itu orang ya nih. Allahnya Oten aja nggak orang loh. Allah kami, ya itu bukan orang. Allah kami itu terang. Allah adalah roh. Allah adalah api yang menghanguskan. Allah adalah kasih. Oh, Allahmu ternyata orang. Ya, ketika firman Allah mengambil kodrat manusia, kealahannya nggak jadi orang, tapi dia menambahkan, mengambil kodrat manusia. Jadi Allah di dalam Yesus tetap Allah. Orang yang adalah manusia, yang namanya Yesus tetap manusia. Jadi yang kami alahkan dari pribadi Yesus itu adalah firman-Nya, bukan manusianya. Sekali lagi saya katakan, ya kenapa kami menuhankan Tuhan Yesus? Kenapa kami mengalahkan keilahian Yesus? Karena keilahian Tuhan Yesus itu adalah firman Allah. Firman Allah sudah pasti Allah. Ternyata Allahmu orang baik. Jadi Allah Yani itu orang ya, orang baik ya. Jadi kalau kalian ketemu dengan orang baik, itulah Allah si Yani. Ya kan Yani? Ini dia sendiri typing, coba baca itu di atas, scroll aja. Allah itu orang baik katanya. Ini saya tunjukin. Apa ini? Katanya Yani memang setengah kepalanya. Ini saya tunjukin, sabar. Kasian emang ya. Nah, pasti orang suci katanya. Alah. Gimana ya nih? Allah yang asli pasti orang baik. Yani nggak berakal. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, Saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.